Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqil Qur'anil azim wa rasulil karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una ya qayyumu fala yafutuhu syai'un min ilmihi wa la yuduhu ya mubdi'al bada'i lam yabghi fi syai'an min khalqihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifdzal mursalin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bahwa ini adalah satu fasal. Fasal Arkanul Islami, bahwa segala rukunnya Islam, Anul Islami, bahwa segala rukun Islam. Khamsatun adalah lima. Khamsatun adalah lima. Syahadatu alla ilaha illallah. Pertama bersaksi la ilaha illallah. Syahadatu alla ilaha illallah. Pertama bersaksi la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullahi adalah utusan Allah. Rasulullahi adalah utusan Allah. Wa iqamus salati. Dan yang kedua mendirikan salat. Wa iqamus salati. Dan yang kedua mendirikan salat. Wa ita'uz zakati. Dan yang ketiga memberi zakat. Wa ita'iz zakati. Dan yang ketiga wa shaumu ramadhana. Dan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Wa shaumu ramadhana. Dan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti. Dan yang kelima haji ke Baitullah. Wa hajjul baiti. Yang kelima haji ke Baitullah. Man bagi orang. Istata'a. Yang mampu itu orang. Istata'a. Yang mampu itu orang. Ilaihi. Ke Baitullah. Ilaihi ke Baitullah. Sabilan. Di jalannya.
sabilan di jalannya. Faslun, Faslun, bahwa ini adalah satu fasal. bahwa ini adalah satu pasal. Faslun, bahwa ini adalah satu pasal. Arkanul imani, Arkanul imani, bahwa segala rukun iman. bahwa segala rukun iman. Arkanul imani, bahwa segala rukun iman. Sittatun, Sittatun, adalah 6. adalah 6. Sittatun adalah 6. Antumina, Antumina, pertama beriman engkau. pertama beriman engkau. Antumina, pertama beriman engkau. Billahi, Billahi, kepada Allah. kepada Allah. Billahi, kepada Wa Allah. malaikatihi, Wa dan malaikatihi, kedua beriman kepada para malaikatnya dan Allah. kedua beriman kepada malaikatnya Allah. Wa malaikatihi, dan kedua beriman kepada malaikatnya Wa Allah. kutubihi, Wa dan kutubihi, ketiga beriman kepada kitab-kitab dan Allah. ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa kutubihi, dan ketiga beriman kepada kitab-kitab Wa Allah. rusulihi, Wa dan rusulihi, keempat beriman kepada para rasulnya Allah. dan keempat beriman kepada para rasulnya Allah. Dan keempat beriman kepada para rasulnya Allah. Wabil yaumil akhiri, Wabil yaumil dan akhiri, kelima beriman kepada hari dan akhir. kelima beriman kepada hari akhir. Wabil yaumil akhiri, dan kelima beriman kepada hari akhir. Wabil qadari, Wabil qadari, dan keenam beriman kepada qadar, dan keenam kepada beriman takdir. Wabil qadari, wabil qadari, dan yang kelima beriman kepada takdir. dan yang kelima beriman kepada takdir. Dan Keenam. keenam ya. Dan yang keenam beriman kepada takdir. Wabil qadari, dan keenam beriman kepada takdir. Khairihi, Khairihi, yakni sebaik-baiknya itu takdir. yakni baik sebaik-baiknya takdir. Khairihi, yakni sebaik-baiknya Wa takdir. syarrihi, Wa dan syarrihi, seburuk-buruknya dan takdir. seburuk-buruknya takdir. Wa syarrihi, dan seburuk-buruknya takdir. Minallahi ta'ala, Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. dari Allah ta'ala. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini radhiyallahu ankum ilang qal arkanul islami khamsatun, bahwa segala rukun Islam itu ada 5. Disebut arkan menjadi pokok tiang. Rukun itu jamak daripada arkan, itu rukun jamak daripada ruknun. Rukun itu tiang pokoknya, sehingga diibaratkan itu Islam itu seperti rumah, harus ada tiang-tiangnya. Nggak mungkin ada bangunan tanpa ada tiang-tiang. Kalau nggak ada tiangnya nggak sempurna, roboh nanti tiang-tiangnya. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa itu Islam? Islam itu adalah al-istilamu wal inqiyad bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay al-inqiyad bi ahkami syariah. Jadi Islam itu adalah tunduk pasrah kepada sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari hukum-hukum syariat, dan namanya Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sehingga di dalam subat dikatakan
awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadataini tubira bisihatil imani mimman qadara. Katanya di dalam surat dikatakan pertama yang wajib bagi seorang muslim adalah makrifat kepada Allah, tahu Allah, tahu adanya Allah. Nanti di bab iman ya, nanti antum minabil nanti wajib, yang wajib bagi Allah ada 20, mustahil bagi Allah ada 20, yang jaiz bagi Allah 1. Nah, itu pertama kita sudah mengetahui, kita tahu Allah ada dengan biwujudi hadil makhlukat, dengan adanya ini segala makhluk, adanya ini penciptaan, berarti harus ada yang menciptakan. Nah, setelah kita yakin, kita tahu ada Allah, nanti dibahasnya bab tauhid sebetulnya itu ya. Kemudian wanutku bisyahadataini tubira. Kedua, kewajiban yang kedua adalah mengucapkan dengan 2 syahadat. Bagaimana kalau orang dia beriman tapi dia tidak mengucapkan kedua kalimat syahadat? Kalau seandainya tidak udzur, tidak sah Islamnya. Sebab menjadi kewajiban wanutku bisyahadataini tubira. Kecuali dia bisu, misalnya ada udzur bisu, atau seperti contohnya Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu, beliau tidak berani mengucapkan 2 kalimat syahadat karena ada udzur Sayyidina Muhammad SAW, takut diganggu. Itu pun beliau mengucapkan di akhir-akhir umur, ya, saksinya Sayyidina Abbas. Nah, jadi wajib mengucapkan asyhadu dengan utubiro itu 2 kalimatnya itu sah, 2 kalimatnya itu benar ya. Yaitu dengan cara sahnya itu dengan apa? Itu dengan mualat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terus kemudian tertib bainahuma, menertibkan antara keduanya, itu kewajiban seorang pertama, kedua berarti ya, setelah makrifat kepada Allah kemudian mengucapkannya, wajib mengucapkan itu. Kemudian yaitu bersaksi sesungguhnya ya annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Yang kedua wa iqamus sholati wa itauz zakat, mendirikan salat. Yang kedua nanti dengan rukun-rukunnya nanti di belakang ada di pasal berikutnya, pasal setelahnya ini arkanus salat, syurutus salat, yang mubtilatus salat ya. Kemudian wa itauz zakat, dan membayar zakat bila mampu, bila diharuskan membayar zakat, sudah mencapai waktunya. Kemudian wasaumu ramadhana, puasa bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah, ke Ka'bah buat orang yang mampu ya. Nah, ini nanti pembahasan satu persatunya ada di belakang. Kita langsung saja ya. Pembahasannya nanti ada pasalnya berikut, pasalnya masing-masing nanti ada. Kedua adalah arkanul iman, pasal yang berikutnya adalah arkanul iman, bahwa segala rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6. Apa itu iman? Bedanya iman sama Islam apa? Kalau Islam itu al-istislam wal inqiyad bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kami syariah, tadi adalah tunduk pasrah kepada apa yang dibawa oleh Nabi dari hukum-hukum syariat seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lainnya. Kalau iman itu at-tasdiq, antuk mina wa tusaddiqa ya, kamu beriman, kamu yakin, kamu percaya. Ini adalah pekerjaan hati. Yang percaya adalah hati, yang beriman hati, membenarkan hati. Nah, ini adalah iqbalul qalbi wa id'anuhu bima ulima bidurra annahu min dini Muhammad SAW. Itu artinya iman. Yang pertama, antuk mina billah, kamu beriman kepada Allah. Yaitu dengan apa? Imannya kepada Allah yaitu dengan ada sifat-sifat wajib bagi Allah: wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadith, yaum binafsi, wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basuran. Kalimat yang wajib harus kita pelajari satu persatu, harusnya dipelajari satu-satu. Begitu juga wal mustahilat, segala yang mustahil, yang tidak mungkin bagi Allah. Kemudian ada 20 juga, yang wajib 20, yang mustahil 20.
Wal jaizah, dan yang boleh buat Allah satu. Ya. Nah, sekarang apa makna wajib di dalam tauhid bagi Allah Ta'ala? Wajib bagi Allah beda sama, jadi hukum itu ada 3 ya. Ada hukum adat, wajib hukum adat, wajib hukum syariat, wajib hukum akal. Kalau adat ini ya biasanya, wajibnya tapi wajib hukum adat, biasanya adat itu kebiasaan. Kalau saya makan kenyang, harus kenyang, wajib kenyang, tapi wajibnya kebiasaannya kenyang. Saya minum obat sembuh, itu adat namanya. Ya. Tapi itu kalau adat itu bisa terjadi atau tidak kadang-kadang. Pisau tajam ketika memotong sesuatu pasti terpotong, wajib terpotong biasanya. Tapi ada yang nggak terpotong. Yang Umar tuh nggak kebal, pakai pisau juga nggak mempan. Ya, berarti adat nggak akan adat. Ya, di antaranya itu orang-orang kan ada yang kebal ya, nggak mempan, itu adat itu bisa jadi bisa enggak, cuman karena biasanya. Kemudian kalau hukum syariat itu wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, itu wajib. Ya, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan hukumnya haram, mendapatkan dosa, itu wajib. Nah, sekarang di dalam tauhid menerangkan kepada Allah yang dipakai adalah hukum akal, bukan hukum syariat, hukum adat, hukum akal ya. Apa itu hukum akal dalam wajib dalam haknya Allah? Ma la yutasawwaru fil aqli adamhu, sesuatu yang di dalam akal nggak mungkin tidak ada, tidak tergambar dalam akal tidak adanya, pasti ada. Berarti wajibnya itu ada, bukan wajib dapat pahala. Masa Allah wajib bagi Allah berarti kalau Allah tidak mengerjakan Allah dosa, bukan itu wajibnya. Nah, jadi wajib bagi Allah adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamhu, sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal tidak adanya, artinya pasti ada buat Allah. Begitu juga mustahil secara akal, di dalam hukum akal adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal, tidak terbesit dalam akal, wujuduhu adanya, berarti tidak mungkin ada. Tidak tergambar dalam akal tidak ada, ya adanya berarti tidak ada. Seperti contohnya Allah mustahil punya anak, mustahil berarti pasti tidak adanya, tidak tergambar dalam akal adanya berarti tidak ada. Wal jaiz, sedangkan yang jaiz yang boleh bagi Allah satu tadi itu ya. Apa itu jaiz? Jaiz buat Allah adalah ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu adamu, bisa jadi bisa enggak, bisa ada bisa tidak, itu jaiz buat Allah ya. Nah, yang jaiz bagi Allah itu semua, fi'lu kulli syai', fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Allah boleh, jaiz itu boleh artinya Allah boleh melaksanakan apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah boleh meninggalkan apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Dikatakan dalam subat dikatakan lahu iqabu man atahu kama yusibu man aswayu li ni'ama, kata lahu ayu limal atfala wa wasfuhu bil zalimis hala. Ya. Lahu bagi Allah boleh. Kalau boleh berarti bebas sama Allah, buat Allah bebas. Jadi Allah boleh saja, ini kalau ngomong boleh ya. Allah Maha Kuasa dan Allah boleh melakukannya. Menyiksa orang yang taat. Ada orang Islam, dia ahli ibadah, disiksa sama Allah, boleh nggak? Boleh. Allah milik Allah semuanya ya. Tapi Allah la yukhliful mi'ad. Tapi Allah boleh, kalau kata-kata boleh. Allah menyiksa atau memberi pahala kepada orang yang maksiat. Ada orang berzina dikasih pahala sama Allah, boleh nggak? Boleh, milik Allah ya. Boleh milik Allah. Allah memasukkan surga kepada orang yang maksiat, boleh. Allah memasukkan neraka kepada orang taat, boleh. Jaiz buat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ini milik semua adalah milik Allah.
Tidak ada zalim bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan Allah melanggar atau Allah zalim, enggak mungkin dikatakan seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena semua ini adalah milik Allah. Kalau milik itu bebas. Kalau milik punya kita itu bebas. Ya. Jadi contohnya kita punya kambing. Kita punya kambing, punya siapa? Kambingnya punya saya. Kemudian disembelih kambingnya. Wah, sudah disembelih kambingnya, habis sembelih diapain? Digantung, dikuliti. Setelah dikuliti dipotong-potong. Isinya diambil, dipotong-potong. Udah gitu dia direbus, ada yang dibakar, ditusuk, dibakar. Zalim enggak? Zalim enggak? Kenapa enggak zalim? Karena milik kita. Kalau milik orang lain zalim. Nah, kita milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita milik Allah Subhanahu wa taala. Semua lahu ma fis samawati lahum lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada langit dan bumi, di antaranya adalah kita semua. Ya. Maka boleh Allah Subhanahu wa taala hadalahu ayu limal atfala wasfu bidzalim salah, seperti Allah menyiksa atau memberi sakit kepada anak kecil. Anak kecil belum punya dosa, tapi sama Allah dikasih demam. Loh, kenapa ini orang si bayi ini gak punya dosa kok dikasih sakit sama Allah? Boleh, milik Allah. Ini semua milik Allah. Kita udah ibadah terus, udah ibadah, udah rajin dan lain sebagainya, tapi rezekinya masih seret misalnya. Ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikasih jalan seperti ini, kasih jalan Allah. Allah Maha memberi, Allah Maha mengatur, ya. Tapi itu semua adalah haknya Allah taala. Tidak ada yang bisa mengatur Allah taala. Ya, itu hukum, itu dikatakan jaiz bagi Allah taala. Begitu juga wal wajibat, di antaranya wujud. Kita harus tahu bahwa Allah itu ada. Kita harus yakin bahwa Allah ada. Ya, percaya adanya Allah. Jadi kata siapa? Pernah lihat? Belum pernah lihat enggak, tahu enggak, tapi yakin adanya Allah. Kenapa? Karena adanya ciptaan Allah taala. Seperti contohnya ada kotoran kambing, menunjukkan ada kambingnya. Gak mungkin ada kotoran kambing gak ada kambingnya. Ya, gak mungkin Mang Nana ngeluarinya kotoran kambing, gak mungkin. Mang Nana ya kotorannya Mang Nana. Ya, kambing kotorannya bulat-bulat kecil itu gitu kan. Ya. Artinya apa? Artinya ketika ada kotoran kambing berada di kambingnya. Ketika ada alam semesta ini, maka berarti ada yang menciptakan. Gak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya, gak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Ya kan? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum," dan di dalam diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak berpikir? Kata Allah taala dalam Al-Quran, wa fi anfusikum, jangan jauh-jauh kita tafakur langit bumi. Dalam diri kita, penciptaan kita ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dari air mani, ya, kita diciptakan dari air mani. Ya, ini di dalam bab kitab tafakur, Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya di panjang lebar itu diulas dengan luar biasa. Imam Ghazali menceritakan tentang tafakur khususnya dalam penciptaan manusia. Ya, kita diciptakan dari air mani. Ya. Imam Ghazali malah sebelumnya Imam Ghazali bisanya keluar air mani itu bagaimana? Padahal air mani itu keluarnya bena sulbi wat taraib, antara tulang sulbi dan tulang dada. Keluarnya dari lubang itu. Jadi kita kencing keluar dari situ. Air mani keluarnya dari situ, tapi kok beda keluarnya? Yang keluarnya beda, rasanya beda. Ya, ngeluarinnya gimana? Caranya Allah kasih syahwat kepada seseorang, dikasih syahwat sama Allah, kasih syahwat laki-laki, dikasih syahwat perempuan, dikasih syahwat, sehingga terus yang ngasih ilham harus ke situ itu siapa? Harus masuknya ke situ, nggak masuk ke atas atau ke bawah. Allah kasih ilham.
Kita tahu lubang kan banyak, ada ini lubang sana, lubang itu, kasih ilham masuknya ke situ. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu setelah terjadi setelah ini ya, air mani masuk ke dalam rahim seorang ibu, seorang istri selama berapa? 40 hari berbentuk darah. Dari darah 40 hari kemudian berbentuk daging, gumpalan daging. 40 hari lagi kemudian itu udah ada nyawanya belum? Udah ada ruhnya belum? Belum ada. Ya, kalau orang hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum ada ruhnya. Tapi setelah 4 bulan Allah kasih ruh, dibentuk sama Allah Ta'ala. Siapa yang bentuk itu? Yang bentuk bayi itu? Ya musawwir. Coba siapa? Kita nggak tahu bentuk di dalam perut loh ini. Dibentuk kepala. Tadinya air mani, air putih air cairan, dibentuk kepala. Di dalam kepala ada otak, belum ada uratnya, ada tengkoraknya, ya, ada rambutnya. Dibentuk kuping, telinga dengan fungsinya masing-masing. Kemudian dikasih ruh lagi. Yang masukin ruhnya siapa? Ya, yang masukin ruhnya siapa? Kalau bukan kita, bapaknya nggak tahu menau, kadang-kadang nggak tahu sudah hamil. Ya, kadang-kadang kecolongan, udah 6 bulan ternyata. Ya, berarti kita nggak tahu menau. Manusia lemah, manusia bodoh, nggak tahu apa-apa. Taunya itu aja, tahu hamil aja. Ya. Di dalam perut ibu, perut seorang istri, perut ibu kita ya. Kemudian dibentuk 5 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan, sempurnanya 9 bulan dibentuk dengan bentuk yang luar biasa. Ya, di dalam perut bisa makan lagi, hidup lagi. Ya, di dalam perut, coba kita masuk ke perut lagi. Akan hidup. Ya, mati dua-duanya kayaknya, yang dimasukin mati, yang kitanya mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bentuk-bentuk tangan dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini tangan tulangnya beda. Air mani jadi tulang. Air mani jadi tulang. Keras. Tulang tangan seperti ini. Tulang kaki seperti ini. Jari-jari dibikin berruas-ruas supaya bisa memegang dengan fungsinya masing-masing. Belum, ini pembahasannya sebenarnya panjang banget ya di dalam Ihya itu. Belum, kita singkat ya. Belum yang di dalam batin atau dalam perut kita atau badan kita di dalamnya. Ada jantung, ada usus, ada ginjal dengan fungsinya. Asalnya air mani dengan fungsinya jantung untuk mompa, usus untuk menggiling, betul ya, menggiling. Kemudian apalagi ginjal, ya, paru-paru. Yang kalau seandainya itu rusak satu menjadi penyakit. Itu adanya di mana? Di bentuknya. Coba kebayang nggak? Dari air mani jadi ginjal, dari jantung, jadi usus yang itu di dalam dibungkus dengan badan, dibungkus dengan jasad. Kan nggak masuk akal. Di dalam perut lagi dibungkusnya. Masukinnya gimana? Bentuknya gimana? Ya. Nah, itu menunjukkan adanya pencipta. Tadi katakan ya musawwir, zat Allah yang maha membentuk, ya. Masukin ruhnya bagaimana, yang ngasih makannya, hidup kan makan kan bayi dalam perut ibu. Kasih makan, cara ngasih makan gimana? Makanya jangan khawatir. Di dalam perut bayi enggak punya tenaga, enggak punya belum akalnya belum jalan, hidup. Ya, apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki-rezeki kita. Ya. Jadi itu diantaranya adalah yang wajib kita harus meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, al-wujud. Dan kidam bako ini masih panjang ya, diantaranya itu. Sama hewan-hewan yang lain kalau kita ditafakurin ya, Imam Ghazali itu dalam bab tafakur pohon juga luar biasa. Kita nanam cabai itu kan dikeringkan dulu ya cabai.
Setelah 6 itu harus cabai. Berarti harus mati. Udah mati kan? Si cabai itu mati. Ada lubangnya enggak? Si cabai itu enggak ada kan? Dalam di dalam tanah, maka nembusnya dua, kata Imam Ghazali. Ke atas nembus, ke bawah nembus. Akar. Masuk akal enggak? Kan mati itu. Masuk di siapa? Di akarnya turun ke bawah, menembus tanah. Ya, akar itu kan tipis, kecil. Coba rambut, antum bawa rambut masukin ke tanah, masuk nggak? Masuk. Ini akar yang lembut bisa terus ke bawah, bisa mencari air, bisa narik air. Ya, cabai itu belum nanti pohon-pohon yang lain, ada duren, ada mangga dan lain-lain. Ya, udah gitu nembus lagi ke atas, menjadi batang. Jadi batang berbunga, ya, berbunga, ada bijinya berubah dari warna apa? Hijau ya, hijau, menguning, merah. Itu berubahnya gimana itu? Kita pernah mikirin nggak? Kayaknya enggak ya. Tahu-tahu ada aja berapa kilo beli di pasar gitu ya. Rasanya lagi beda. Ada rasanya pedas. Kok bisa rasanya jadi pedas gitu? Ya, itu amin ajaibi kudratihi ta'ala, dari keajaiban kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat lagi pohon-pohon yang agak besar. Ada pohon mangga, duren ya, di belakang ada duren, mangga, naik batang. Itu kita ngira air si pohon ini minumnya itu dari atas atau di bawah? Bawah kan? Berarti nyerap, naikin ke atas, yang di atas nyampe. Nggak ada jet pumpnya, nggak ada mesinnya untuk narik ke atas. Nggak ada jet pump. Ya. Kemudian membentuk apa namanya? Dahan-dahan. Kemudian membentuk daun hijaunya juga ada perubahan. Tadinya apa, bunga ya kan, bunga, kemudian jadi daunnya yang tadinya warnanya hijau seperti itu, dengan serat-seratnya itu kemudian menjadi pentil ya, menjadi bunga, membesar. Coba antum perhatikan, itu setelah jadi pohon mangga, buah mangga, atau menjadi buah duren, buah rambutan, itu terbentuk beberapa di atas ya, ada beberapa yang luarnya seperti itu dilapisi kulit, kemudian dilapisi daging buahnya, kemudian di dalamnya bijinya. Caranya gimana? Kalau kita pikirkan, tafakuri, nggak mungkin kalau tidak ada yang maha kuasa, yang maha menciptakan, nggak mungkin. Ada dengan sendirinya nggak mungkin. Ya. Itu. Kemudian contohnya lagi apa yang bisa? Telur, ayam bertelur, telurnya kita buka, pecah. Gitu, bertelur, isinya apa? Kuning sama putih, ya kan? Isinya kuning sama putih. Kalau seandainya si telur itu nggak dipecah, nggak diceplok, dadar, ya, itu diramkan berapa minggu? 3 minggu, 40 hari. 40 hari berubah menjadi anak ayam. Nah, itu cara berubahnya gimana di dalam cangkang ya? Di dalam kulit telur gimana? Siapa yang bentuk jadi paruh, bentuk jadi sayapnya, bentuk jadi kakinya, di dalam telur terbungkus kulit. Siapa yang bentuknya? Hidup lagi, ada ruhnya lagi. Kita buka, kuning sama putih, nggak ada apa-apa. Jadi paruh, jadi kepala. Di dalam ayam itu ada hati, ada ususnya, ada macam-macam. Di dalam telur
Ini wa min ajaibi qudratihi ta'ala. Wa min ajaibi keajaiban kudrah Allah ta'ala. Ya, ini menjadi bukti adanya Tuhan, adanya pencipta. Gak mungkin ada dengan sendirinya, gak mungkin. Itu diantaranya. Dan banyak-banyak lagi. Semua ini bisa kita pikirkan, kita bisa tafakurin. Yang lihat ini, apa ini laron? Gimana laron? Ya, laron semut di dalam penciptaan semut, gimana telurnya sekecil itu, jantung semut seperti apa, ususnya ada ususnya nggak? Nah, makannya sekecil itu, tapi bisa hidup, bisa ini, bisa itu. Ya, min ajaibi qudratihi. Dari manusia, diri kita, kuku, gigi itu tumbuh dari gusi. Gusi ada akarnya, nggak ada, tadi bayi nggak ada keluar, dan tumbuhnya segitu. Coba kalau tumbuh terus, nggak ada tukang apa potong, cukur rambut ada, cukur gigi nggak ada. Ya, wa min ajaibi qudratihi ta'ala, keajaiban kudrah Allah ta'ala. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menunjukkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Ada. Wa malaikatihi, kita wajib beriman adanya Allah. Setelah kita tahu tadi makrifat, tahu Allah ada, maka kita wajib wanutku bi syahadat, untuk biro tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakin, beriman, ngucapinnya juga harus dengan yakin, antusaddiqa tu'mina, tusahiya dalam hati, ya. Yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, ada Allah. Nah, setelah adanya semua alam semesta itu, kita cek ada nggak yang ngaku bahwa, ada nggak semua yang ngaku bahwa saya menciptakan itu semua, menciptakan langit bumi, ada nggak? Ada. Katanya Nabi Isa yang nyiptain, misalnya bagi orang yang nyembah Nabi Isa adanya setelah ada langit bumi. Ya. Patung dibikin. Ya, Sayyidina Umar kan, beliau terkadang menangis, terkadang tertawa. Ditanya kenapa kadang nangis kadang ketawa. Kalau nangis saya ingat lagi menyembah patung dulu sebelum taubat, sebelum masuk Islam. Ketawa ingat bikin patung dari roti, udah jadi sembah, setelah sembah dimakan, ya Tuhannya dimakan. Ya, itu kan bodohan yang luar biasa ya orang-orang yang nyembah itu. Jangan adanya itu semua setelah ada langit bumi, berarti nggak mungkin pencipta. Ya, pencipta itu harus ada dari sebelum ada makhluk, ada dari sebelum ada siapa apa. Ya, maka itulah nanti kidam, ya, wujud kidam. Kidam itu adalah ada tanpa ada awal, itu namanya kidam. Itu nanti pembahasannya tauhid, ya, panjang. Ya segitu dulu. Nanti Mang Nana dibahas. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya Allah Ta'ala. Kita wajib beriman kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat itu adalah ajzamun nuraniyatun, jisim yang cahaya, yang bersih, yang qadiratun ataksyakkul bil ashkal mukhtalifah, yang mampu untuk berbentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya, seperti malaikat Jibril alaihissalam sering datang ke Nabi Muhammad SAW berbentuk manusia, ya, berbentuk manusia yang ganteng. Kan ada riwayat dalam kitab Arba'in Nawawi, datangin seorang rambutnya hitam, ya, dengan ganteng, pakaiannya sangat putih, didatengin. Kemudian siapa lagi contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam, didatangi para malaikat yang memberi kabar tentang Nabi Ibrahim akan punya anak, ya. Bentuknya manusia juga, dan bentuknya beda-beda. Malaikat bisa berbentuk dengan beda-beda, apa saja bisa. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di situ dikatakan Allah menciptakan yang pertama kali empat malaikat. Jadi pokoknya itu 4 malaikat. Malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Jibril, malaikat Mikail, 4 itu pokoknya. Dan malaikat Israfil dan malaikat-malaikat yang lainnya semuanya itu apabila
lautan yang ada di dunia ini ditumpahkan ke kepalanya malaikat Israfil, itu gak tumpah satu tetes pun. Berarti kepalanya lebih besar daripada semua lautan yang ada di dunia ini. Jangan kepala lebih kecil dari badan, badan lebih besar dari kepala. Berarti besar sekali malaikat itu. Ya. Tapi bisa masuk ke dunia karena berbentuk mutasyakilah. Ya. Qadiratun tasyakkul bil ashkal mukhtalifah. Berbentuk apa aja? Mau bentuk manusia bisa, bentuk malaikat asli bisa, bentuk hewan bisa, bentuk apa saja pokoknya bisa. Ya. Dan jumlahnya malaikat itu tidak terhitung banyaknya. Ya lamu ada dahum illallah, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ya'sunallah ma amarum ma yaf'alun ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah melanggar perintah Allah dan mereka melaksanakan kepada semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada malaikat maksiat, itu enggak ada karena mereka maksum. Banyak sekali malaikat, jumlahnya tidak terhitung, tapi yang wajib kita imani, yang wajib kita tahu ada 10. Pertama malaikat Jibril, udah paham ya? Malaikat Jibril sebagai pemberi wahyu yang menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala kepada para nabi, para rasul. Setelah nabi rasul nggak ada, maka para malaikat Jibril ini memberi ilham kepada thalabah, pada orang-orang yang mencari ilmu, kepada orang yang sedang mentafakuri tentang ilmu. Malaikat Jibril memberi ilham, diperintahkan Allah Ta'ala. Kedua malaikat Mikail yang dipasrahi dengan rezeki, amtor ya, dianggap hujan tadi. Hujan itu rezeki sebetulnya. Kemudian malaikat Israfil alaihissalam yang dipasrahi dengan meniup trompet. Yang keempat malaikat Israil alaihissalam yang dipasrahi untuk mencabut nyawa. Ya. Kenapa malaikat Israil yang pertama yang dipasrahi dipasrahi mencabut nyawa? Karena diriwayatkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi ngambil tanah. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah kan? Tanah. Sama bumi ditolak. Enggak boleh. Kenapa? Saya takut dengan diciptakannya dengan adanya diciptakan manusia yang dari aku, kata bumi, dari tanah, mereka maksiat, aku kebawa nanti. Aku nggak mau jadi sebab mereka maksiat. Akhirnya naik ke atas, gagal ya Allah. Allah memerintahkan malaikat Mikail, gagal juga, sama ditolak sama bumi. Israfil gagal. Ketika Allah menciptakan Allah memerintahkan malaikat Israel, paksa sama malaikat Israel. Nggak bisa, ini perintah Allah, paksa. Maka dari situ malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Ya, itu diantaranya. Dan riwayatnya menurut keterangan itu malaikat Israel itu ada satu pohon yang penuh. Pohonnya kalau nggak salah di Sidratul Muntaha atau di bawah ars kalau nggak salah. Dakoikul Akhbar ada. Saya lupa ingat. Walhasil kayak satu pohon yang mana daunnya itu nama ruh, nama seseorang, nama orang-orang yang ada di bumi ini, nama manusia, jin itu semua ada tulisannya, fulan, semuanya ada. Ketika 40 hari sebelum meninggal, maka si daun itu jatuh ada di tangannya malaikat Israel. Oh, si ini 40 hari lagi meninggal. Kayaknya biasanya kalau orang 40 hari meninggal itu sudah menjadi mayat ya. 40 hari sebelum meninggal itu berarti dia sudah mayat sebetulnya. Apa namanya? Mayat jalan. Sudah jadi zombie. Ya. Itu betul. Karena 40 hari itu daunnya sudah jatuh. Oh, ini meninggal. Dan tempatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Sehingga diriwayatkan ada satu orang, ada pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada malaikat Israel itu melototin satu orang, liatin terus. Ya. Akhirnya orang ini lapor sama Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman,
saya dilihatin sama orang itu tuh, dipelototin terus, saya takut. Kata Nabi Sulaiman, malaikat Israel katanya, saya takut dipelototin orang itu, tolong bawa saya. Kan Nabi Sulaiman itu punya kendaraannya apa? Kendaraannya angin. Ya. Nah, ini nanti keterangan Nabi Sulaiman luar biasa ya anginnya. Alhasil ini dulu, angin, saya minta tolong dibawa dengan angin ke negeri India. Ke negeri India. Maka dalam waktu sekian detik atau sekian menit nyampe ke India. Udah, setelah itu tegur itu malaikat Israel sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya malaikat Israel, kenapa kamu pelototin murid saya, jamaah saya, murid saya? Kata malaikat Israel, saya bingung. Ini waktunya udah mau mati di India, sekarang masih di sini. Ini bukan salah, ini orangnya apa bukan gitu. Dipelototin, dilihat sedikit-sedikit, ini bukan. Soalnya sebentar lagi harus dicabut di India, ini masih di sini. Sebabnya macam-macam. Gara-gara takut pindah ke India. Nah, di situ ini kesempatannya. Nah, itu diantaranya. Jadi semua sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada waktu ini semuanya. Itu diantaranya. Jadi Nabi Sulaiman tadi ya, Nabi Sulaiman itu punya kendaraan apa tadi? Kendaraan angin. Ini luar biasa Nabi Sulaiman. Ini kemarin baru taklim di tafsir apa? Tafsir Munir ya. Itu anginnya itu di atas angin itu ada permadani, ada karpet permadani. Yang luasnya 1 farsah kali 1 farsah. 1 farsah kemarin berapa Mas? Berapa kilo kali berapa kilo? 5 kilo. Coba kendaraannya 5 kilo kali 5 kilo. 5 kilo dari sini kemana? Cinunuk, Cibiru, kali 5 kilo. Naik di atas terbang 5 kilo kali 5 kilo. Pesawatnya gede banget. Kemudian di situ riwayatnya keterangannya Nabi Sulaiman punya dapurnya itu dibawa kemana-mana. Punya dapur, punya tempat bikin roti, karena di sana kalau kita itu magic jar ya, pakai nasi. Karena kan minum makannya pakai roti. Punya tukang masaknya dibawa, tukang masaknya, kokinya, tukang bikin rotinya, dan punya ternak di atas dibawa kemana-mana dibawa. Setiap harinya menyembelih onta berapa? 1000 onta, kambingnya sekian ribu, ini sekian ribu. Kenapa? Karena jamaahnya banyak, ada jinnya, ya kan? Ada manusia, ada jin semuanya. Luar biasa Nabi Sulaiman. Itu kendaraan Nabi Sulaiman pakainya anginnya 5 kilo kali 5 kilo besarnya. 1 farsah kali 1 farsah. Kendaraan di atas lengkap semuanya. Nah, berjalan cari. Nah, itu di antara Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa kutubihi, dan kita wajib beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Ya, kitab-kitabnya Allah semua itu jumlahnya ada kitab dan suhuf itu jumlahnya ada 104 di sini. Di sini keterangannya ada 104. Unzila minha khamsuna ala Syith, yang 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syith alaihissalam. Wa salatsuna ala Idris, 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris. Wa asyaratun ala Adam, 10 atas Nabi Adam. Wa asyaratun ala Ibrahim, 10 atas Nabi Ibrahim. Wa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diturunkannya Taurat juga luar biasa ini. Ya, setelah menyeberang lautan Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israilnya, kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk puasa. Pertama disuruh puasa 30 hari karena dijanjikan untuk mendapatkan Taurat. Ya. Nah, ini Taurat, tentang Taurat Musa. Ya. Setelah 30 hari orang puasa itu bau, mulutnya itu kan bau ya. Akhirnya Nabi Musa pakai siwak. Kata Allah Taala, sungguh bau busuknya mulutnya orang yang berpuasa lebih baik, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Maka kata Allah, sama Allah ditegur, disuruh puasa lagi 10 hari lagi, jadi 40 hari. Nah ini dalilnya orang pada wirid 40 hari,
puasa 40 hari. Nabi Musa disuruh puasa 40 harian ya. Tukang-tukang puasa nih, tukang tirakat. Nah, akhirnya 40 hari. Setelah 40 hari turun Taurat. Dan turunnya Taurat itu, dibawa oleh malaikat. Jadi turunnya langsung, nggak kayak Quran. Kalau Quran kan datang ke Nabi, nggak langsung zatnya, nggak langsung Qurannya gini, dapat wahyu. Kalau Taurat betul-betul turun gini, dibawa oleh malaikat. Itu Taurat datang, diterima oleh Nabi Musa, senang Nabi Musa alaihissalam, pulang ke kaumnya, ke Bani Israel. Bani Israel bukan ya setelah nyebrang ya, disuruh di situ, dipasrai oleh malaikat, oleh Sayyiduna Harun ya, yang mimpin saat itu karena Nabi Musa mau menerima Taurat. Dipasrai Nabi Yusuf. Ternyata mereka sedang nyembah patung anak sapi. Dilempar itu Taurat, pecah. Saking marahnya Nabi Musa alaihissalam, gak sadar, pecah. Karena terbuat dari papan. Jadi Taurat itu terbuat dari papan, tulisan Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur ala Daud, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini adalah orang yang sangat indah suaranya sangat indah. Sampai-sampai diriwayatkan ketika Nabi Daud alaihissalam beliau membaca kitab Zabur dengan keindahan yang luar biasa, dengan suara yang sangat merdu, sehingga berapa ratus atau bahkan berapa ribu orang yang dengar, dan berapa binatang-binatang yang meninggal saking asyiknya, saking nikmatnya sampai meninggal. Sekali lantunan atau bacaannya Nabi Daud Daud untuk membaca kitab Zabur ya. Kemudian wal Injil ala Isa, Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Wal Furqan Al-Quran ala Muhammadin SAW. Dan semua yang 104 itu kita wajib tahunya cuma 4. Yang kita wajib tahu 4. Taurat turun kepada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Tapi jumlah keseluruhan kitab dan suhuf itu lembaran-lembaran ada 104. Semua itu yang 104 itu terkumpul di dalam Al-Quran. Al-Quran itu mencakup semuanya itu. Jadi terangkum di dalam Al-Quran. Ada semua dalam Al-Quran. Wa rusulihi, dan para rasul-rasulnya Allah. Wajib beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Rasul itu adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan. Itu namanya rasul. Kalau nabi beda rasul sama nabi ya. Kalau nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, itu nabi. Jumlah rasul, keseluruhan rasul ada 313. Jumlah nabi, kalau nabi ya berarti rasul ya nabi ya. Rasul pasti nabi, tapi enggak setiap nabi seorang rasul. Kalau jumlah nabi keseluruhan ada 124.000. Nabi dan rasul 124.000 orang. Yang wajib kita ketahui ada 25 ya, yang sudah dipaham ya. Dan sifat wajib bagi para rasul itu 4. Ini yang harus kita ketahui juga. Sifat wajib bagi rasul 4. Pertama, sidik, wajib jujur, enggak mungkin berbohong. Jadi wajib jujur, mustahil bohong. Kedua, wajib sidik, fatonah, wajib cerdas, pinter. Enggak ada nabi bodoh, enggak ada. Mustahil bodoh. Kemudian ketiga, wajib amanah, mustahil khianat. Keempat, wajib tabligh ya, wajib menyampaikan meskipun pahit, meskipun berat untuk menyampaikannya, tapi wajib disampaikan. Mustahil katmu itu menyembunyikan, tidak menyampaikan. Itu sifat wajib. Dan yang paling penting nih, ini yang paling penting, semua nabi, semua rasul itu maksum. Maksum itu apa? Maksum itu adalah dijaga dari maksiat, dijaga dari yang haram,
dijaga dari yang makruh pun. Nggak ada Nabi ngerokok, nggak ada. Makruh sih, nggak ada. Dan Nabi laki-laki, nggak ada Nabi perempuan. Ya, Nabi dijaga dari yang haram dan yang makruh. Nggak mungkin ada Nabi melakukan yang haram. Ya. Maksum, sehingga nggak ada ya kata-kata Nabi maksiat, itu nggak ada. Di dalam Aqidatul Awam, ya, sebagai akidah kita, Aqidatul Awam dikatakan apa itu? Bal fatul malaika apa itu? Apa? Asep? Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Sebagaimana malaikat itu maksum, dijaga dari maksiat, malaikat enggak mungkin maksiat. Apalagi Nabi Rasul lebih dari itu. Ismatuhum kasairil malaikah. Maksumnya para Nabi Rasul seperti malaikat. Ya, wajibatun wa fadlul malaikah, bahkan melebihi malaikat. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Nabi Adam berdosa. Banyak yang menceritakan para nabi berdosa ya. Nabi Adam berdosa, Nabi Daud berdosa, Nabi ini berdosa. Ada Nabi ngintip orang mandi segala. Masuk akal nggak? Nah, ada Nabi katanya seperti itu. Naudzubillah, itu adalah pemahaman sesatnya. Nah, yang paling sering adalah Abuna Adam alaihissalam. Nabi Adam dikatakan berdosa. Ya. Nah, maka di dalam kitab Al-Ibris Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dia menceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan ini ja'ilung fil ardi khalifah. Aku jadikan khalifah di muka bumi, itu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam emang tempatnya di bumi, bukan di surga, untuk menjadi khalifah di bumi. Ya. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam diciptakannya di surga. Nabi Adam diciptakan di surga. Kata Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau diberi ilham sama Allah Ta'ala. Diberi ilham, kasih tahu secara batinnya bahwa nanti di sulbimu itu ada Muhammadur Rasulullah. Di sulbi kamu itu nanti ada Muhammadur Rasulullah. Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu di Madinah wa sultanuhu di Syam. Sudah ditentukan lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, kekuasaannya di negeri Syam. Itu sudah ditentukan. Dan gimana? Gak mungkin di surga, harus ke bawah, harus turun. Sehingga memakannya Nabi Adam alaihissalam kepada buah khuldi yang dilarang secara zahir, itu hakikatnya adalah perintah Allah Ta'ala. Seperti contohnya apa? Gak mungkin. Ada yang mungkin. Coba kita cerita tentang Nabi Khidir alaihissalam sama Nabi Musa. Nabi Khidir alaihissalam itu ketika perjalanan dengan Nabi Musa alaihissalam, apa yang dilakukan Nabi Khidir? Yang pertama, merusak perahu. Dolim nggak? Dolim, dohirnya dolim. Yang kedua, ada anak kecil dibunuh, bukan di ini lagi, disembelih di apa? Dipotong kepalanya, dipisah. Bukan cuma dibunuh, ditusuk, agak mending ini dipites gitu kan. Itu dolim ya. Sangat dolim secara zahir ya. Tapi ternyata itu adalah perintah Allah Ta'ala yang tidak dikasih secara perintah Allah Ta'ala secara batin ya, yang kita nggak tahu. Itu adalah perintah Allah Ta'ala, tapi zahirnya maksiat. Nah begitu juga para nabi, para rasul, yang kalau kita baca di dalam Al-Quran, dalam keterangan, mereka melakukan hal-hal yang salah secara zahir, hakikatnya seperti itu, seperti Nabi Khidir alaihissalam. Maka Allah memberi contoh cerita Nabi Khidir untuk menjadikan contoh para nabi, para rasul yang lainnya, ketika mereka zahirnya mereka melakukan hal itu, tapi batinnya mereka melakukan perintah Allah. Di antara Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam harus turun. Nabi Adam tahu di bawah di sulbi saya ada Nabi Muhammad SAW yang harus turun di kota Mekah, yang lahirnya di kota Mekah, nggak mungkin di surga ya. Nah, itu diantaranya, karena para nabi kan fatonah, pinter, cerdas ya, dan itu semua adalah perintah hakikatnya ya. Jadi yang paling penting buat para nabi, para rasul adalah mereka maksum, itu harus kita jaga
akidah kita. Nggak boleh kita menyangka kita tahu kehebatan Syekh Abdul Qadir Jilani. Waktu bayinya Syekh Abdul Qadir Jilani di bulan Ramadan, dia gak makan gak minum, ikut puasa Syekh Abdul Qadir Jilani. Bayinya loh, berarti sudah terjaga bayinya aja ikut puasa. Kemudian kita tahu karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus kita ngomong, Syekh Abdul Qadir pernah maksiat loh, percaya nggak? Nggak mungkin Syekh Abdul Qadir Jilani maksiat, bayinya aja ikut puasa. Terus kita dengan gampangnya mengatakan Nabi Adam dosa. Dengan Nabi itu lebih tinggi pangkatnya daripada para walinya Allah Ta'ala. Ya. Jangankan Syekh Abdul Qadir, orang lain, guru kita aja. Ya. Guru-guru kita yang mulia Habib Abdullah bikin maksiat, marah kita. Gak mungkin, ya, gak mungkin. Apalagi Nabi, tapi kita kadang-kadang orang dengan mudahnya, dengan gampangnya mengatakan Nabi Adam dosa, Nabi ini dosa, Nabi Daud, ada Nabi ngitip orang mandi dan lain sebagainya. Mustahil, nggak masuk akal. Ya, jadi ini yang kita harus jaga akidah, bahwa para Nabi Rasul semuanya maksum, terjaga dari maksiat, terjaga dari haram, dan terjaga dari sesuatu yang makruh. Wa rusulihi, beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Wa bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa bil qadari, dan iman kepada kepastian khairi wa syarri min Allah, yang sebaik-baiknya, yang buruk semua dari Allah Ta'ala. Ya, waktunya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberi taufik sama Allah Ta'ala, diberi ilham sama Allah Ta'ala, bisa mengamalkan segala yang kita pelajari, bisa akidah kita sahih, akidah kita sahihah dengan sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil ma'ab. Rabbana bima lam tana rabbi alimna biyanfa'una rabbi fakihna wa fakiyalana wa qarabatilana bidinina malil kutri ungsa wa zakar Walil kutri ungsa wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqum lima Tartadi qawlan wa filan karamah Warzukil kulla halalan daiman Wa akhillat ya ulama Tudhabil khairi wa nukfa kulla syar Nudha bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birridha minkal uyun wa akdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulal manun wa akbiris Qur'an takraman satar Akbiris anta akraman satar Wassalatullahi taksyal Mustafa Manilal haqi da'ana wal wafa Bikitabin fihi linasi syifa Wa alal alil kirami syurafa Wa ala sahbil masabihil gurar Wa ala sabil masabil gurar ya Allah ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami orang yang mengerti agama Islam pegangan semua beserta keluarga handai tolan laki-laki perempuan berilah kami taufik kekuatan mendapat kata perbuatan berilah kami rizki yang halal teman bertakwa penuh pengertian diberikan semua kebaikan dijauhkan segala kejahatan Ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiraan. Hutang-hutang kami Engkau bayarkan,
sebelum ajal datang menjelang, dosa-dosa kami Engkau ampunkan. Hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajar kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan, jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia. Sahabat lampu terang benderang